berarti betul-betul miris. Iya sih. Kalau misalkan ada pelajaran seperti itu, ya miris. Pelajarannya seperti itu saja yang teori berbicara dan segala macam harus dipelajari juga. Itu kan berarti miris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gumainsani, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Dadi Hidayat di channel SMK Gumainsani Channel. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melakukan perbincangan dengan narasumber seputar pendidikan, dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya perkenalkan untuk narasumber kali ini, yaitu guru di SMK Gumainsani, yaitu Papik. Halo sebelumnya Papik, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Dan sebelum menuju jauh ke materi, mungkin boleh Papik sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apa aja itu? Apa aja? Latar pendidikan. Latar pendidikan ya paling nama Muhammad Aljam Fikri, lahir di Cianjur, asli Cianjur, 17 tingkat kanan revisi. Ya, terus latar pendidikannya sebenarnya kurang begitu nyaman gitu, karena latar pendidikannya terlalu besar ya. Sorry. Ya, latar pendidikannya pernah belajar di TK Ananda, ya sekarang udah nggak ada. Terus di SD Bujenab 1 dulu sampai tahun 2009. Setelah itu pindah merantau ke Jawa lama sampai jadi guru di sana juga. Ya, sekarang sudah kembali ke kampung halaman tahun 2020. Baik di Cianjur. Iya, itu Cianjur. Ya, seperti itu aja sih. Oke, dan sebelumnya mungkin Bapak guru sebagai pengajar apa Pak? Guru di SMK Gumainsani ini. Guru humas, guru IPA, saya memang multi talentan ya. Wow. Humas, IPAS, apalagi Pak? Humas, Mungkin IPAS, IT, nanti kalau ada kebersihan juga saya, dan nanti kurang ngecor nih seperti saya ngecor kayaknya bisa ngecor. Oke, itu dia perkenalan singkat ya, mungkin dari Papik. Mungkin untuk lebih dalamnya memperkenalkan, nanti saya taruh nomor WA-nya ya di sini. Oke Pak, kita langsung saja menjurus ke pembahasan kita, yaitu untuk materi minggu ini, podcast Bincang Weekly kali ini, yaitu tentang yang sedang hangat-hangatnya di akhir-akhir ini ya untuk pelajar di Indonesia ini, yaitu pembulian Pak. Nah, untuk lebih jauh mungkin dari dasarnya dulu sih Pak, apa itu pembulian dan bagaimana itu dapat mempengaruhi individu pembulinya melakukan itu ataupun yang mengalami pembulian itu, bagaimana itu bisa terjadi? Ya sebelumnya pembulian itu kan sebenarnya salah satu dari bagian kenakalan remaja. Karena memang dirasa anak-anak itu kurang terawasi. Itu juga kan menyangkut dengan mental. Dan pada sebetulnya ada pengawasan ataupun tidak dengan pengawasan. Kalau memang mentalnya dari awal sudah kalau ada guru jalan, kalau ada orang tua, jadi seakan-akan harus diawasi gitu. Itu juga sebenarnya problem awalnya di situ. Kalau memang misalkan lanjutnya di pembulian itu kan, jadi akhirnya akan merambat ke sosial, di bagaimana dia interaksi dengan temannya, terus di bagaimana dia bergaul dengan temannya, nyari teman dan segala macam. Itu kan teknisnya ke situ. Tapi lebih kepada si orangnya tersebut yang membuli itu, yaitu dia kalau memang misalkan ditaruhnya kurang pengawasan, berarti kan memang derajatnya pelajar itu rendah, dalam artian harus ada mengawasi
harus ada yang mengawasi. Itu kan berarti kalau tidak diawasi dia akan seperti itu lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan melakukan sesuatu hal yang tidak bagus. Jadi pengawasannya itu sebenarnya tingkat pengawasannya itu juga sebetulnya harus dikaji lagi, pengawasannya dalam keadaan apa. Karena kalau dalam artian pengawasan dilihat terus segala macam, nah itu juga jadi problem. Karena kalau misalkan yang mengawasnya tidak ada, kan dia akhirnya melakukan seperti halnya yang tidak diharapkan. Jadi betul-betul harus ada kesadaran, penanaman kesadaran dari diri sendiri seperti itu. Jadi ya gitu, akhirnya akan kembali kepada diri sendiri sebetulnya. Berarti pada dasarnya terjadi dan tidak terjadinya bully itu tergantung diri sendiri. Iya. Terlepas untuk pengawasan, sepertinya Bapak tidak guru itu seolah-olah tidak bersalah dalam kasus pembulian ini. Loh, ya justrunya itu dia, guru itu adalah salah satu bagian dari perubahan anaknya tersebut. Itu dia karena ya itu juga salah satu alasan kenapa saya pengen jadi guru gitu. Jadi guru itu adalah memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Jadi memang fungsi si guru itu ya sebetulnya bukan hanya bukan cuma ya mengawasi saja tidak cukup. Jadi benar-benar harus menanamkan kepada anak-anaknya untuk sejauh mana dia sadar kepada diri sendiri seperti itu. Makanya ya itu dia. Ya kalau ada yang beranggapan guru harus melihat anak dan segala macam, itu juga nanti akhirnya ke anak-anaknya tuh akan kalau nggak ada guru ini ya saya bisa ngapain aja. Justru jadi takutnya cuman itu juga akan ada pengaruh di situ. Justru gurunya harus ada memberikan value kepada anak-anaknya bahwasanya ini loh kayak gini tuh segala macam nggak betul dan segala macam. Itu dia akhirnya ya yang terjadi sekarang kan akhirnya seperti itu. Jadi coba rata-rata yang nggak usah jauh-jauh, kemarin ada peristiwa dan segala macam datang di GGM, habis itu di Cianjur itu terus dibawa ke kantor polisi segala macam. Itu kapan sih? Dan ketika masuk kelas mah nggak mungkin, ketika masuk sekolah nggak mungkin, pulang dari sekolah berasa sudah bebas di sekolah, tidak ada lagi dan segala macam, hanya pulang merasa tidak diawasi, akhirnya ya sudah seperti itu. Lihat video yang viral itu sebenarnya video yang viral itu buliannya sampai harus saling kaki itu Pak. Miris. Ya makanya. Aduh, masya Allah ya, gitu paling. Gini, sebaik-baik apapun itu guru, yang bisa merubah seseorang itu ya mereka dia sendiri, ya. Jadi mungkin memang perubahan diri sendiri itu memang ditentukan oleh diri sendiri. Cuma kan pengaruh guru itu akan andil besar. Harus pasti harus jadi andil besar. Gitu. Nah, untuk jenis-jenis pembulian yang umum terjadi di lingkungan sekolah itu apa aja sih Pak? Contohnya misal kalau kita misalkan sebagai siswa ngejailin teman atau nyolek teman, itu apa termasuk pembulian ya? Itu dia. Gimana? Kita harus ada perbedaan ya antara pembulian dan keakraban. Masalahnya orang dibilang hewan sama temen, kalau memang misalkan konteksnya berteman sih sebetulnya nggak jadi masalah. Lah iya. Nah ini kan jadi masalah ketika orangnya tersinggung. Nah itu dia. Jadi batasnya adalah ketersinggungan itu seperti itu. Tapi lebih minal mustahsan ya, yang lebih baiknya lagi ya menghilangkan segala macam
orang yang apa namanya yang bukan menjurus, yang memungkinkan orangnya itu tersinggung. Yaitu dia singgung menyinggung itu kan orang nggak ada yang tahu. Misalkan Pak Dadi saya ejek juga macam, dalam hatinya kesinggung ketika kan, tapi kalau di luarnya ketika merespon apa yang saya ejekkan, nggak mungkin bahwasanya hatinya akan mengeluarkan, pasti senyum dan segala macam. Itu dia kan, itu juga yang perlu dipilihkan. Maka kemungkinan tersebut sebisa mungkin dikurangi seperti itu, karena kita tidak tahu orang itu akan berpikiran apa, akan merasakan apa. Itu dia sebisa mungkin tidak menyinggung orang lain. Harus ada kesadaran dari keduanya. Iya, yang bully juga harus sadar batasnya, dan yang dibully mungkin atau yang ngerasa dibully itu harus gimana ya Pak? Ya, karena nggak mungkin antara dua ya, antara dia memang kuat dan ya udahlah gitu kan. Kalau memang misalkan dilanjutkan, saya nggak terima dan segala macam, ya buat apa juga. Orang-orang nanti akan beberapa kalau orang itu dibilang kayak gitu, orang baperan segala macam. Bisa jadi dia malu, bisa dibully oleh teman yang lain segala macam. Akhirnya ya si yang pembuli ini harus sadar diri bahwasanya tahu batasan-batasan dan segala macam. Ya siapa tahu ini saya mewakili orang-orang yang kalian bully. jadi ketika ada orang yang jahil misalkan, ya kita nggak sebut bully, ya itu terlalu seudon. Maksudnya bukan menjudge gitu orang dia bully, ya misalkan bercanda lah segala macam. Kalaupun dia tidak merespon atau dia merespon, itu bukan berarti bukan dia berarti terima atas ejekannya. Bisa jadi satu, dia nggak mau memperpanjang masalah, bisa jadi. Dan yang kedua, dia juga malu bahwasanya kalau memang misalkan dia diejek misalkan, terus habis itu kamu respon segala macam, akhirnya orang-orang yang lain akan berpikiran beda. Oh ini orangnya baperan, oh ini orangnya segala macam. Ya itu dia, sosialnya itu sih sebetulnya yang jadi memberatkan dia sebetulnya. Akhirnya serba salah. Yang betul itu ya tidak mengejek ya. Itu dia karena memang motor guys, kita karena memang dalam Islam pun tidak dibenarkan sebetulnya, tidak dibetulkan sebetulnya. Jadi wailul lil ladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qauma. Jadi ketika dia berbicara, ya walaupun itu ada unsur bohong ataupun tidak, untuk untuk menyebabkan teman yang lain itu tertawa karenanya, mencairkan suasana gitu. Kadang-kadang kan orang mau mencairkan suasana tapi dengan mengorbankan salah satu teman gitu Pak. Itu gimana tuh? Ya asalkan habis itu dia saling sama orang yang dikorbankan. ya itu intinya, masalahnya di dalam sosial, gimana dia berinteraksi dengan temannya yang lain. Terus habis itu ketika dia akhirnya karena memang perlu sebenarnya yang seperti itu, cuman memang harus tahu batasan. Intinya sih batasannya itu sih sebetulnya. Oke, next untuk faktor-faktor yang dapat terjadinya pembulian di lingkungan sekolah ini apa aja sih Pak? Apakah memang faktor sekolahnya, apa memang dari sikap masing-masingnya Pak? Atau guru pun mungkin bisa jadi dampak terjadinya pembulian di sekolah? Mutiara itu walaupun ada di tong sampah itu nggak akan merubah esensi mutiara, bahwasanya dia adalah benda yang bagus gitu, dia adalah benda yang berharga. Jadi sebenarnya dimanapun sekolahnya, kalau mau misalkan dia mau berubah dirinya mas sendiri, itu sebetulnya nggak jadi terlalu
si sekolah itu bukan nggak ada harganya, tidak ada apa namanya, tidak ada hubungannya dalam ini, cuman lebih bisa mendukung kalau sekolahnya pun mendukung hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Jadi saya selalu lihat orang-orang, oh sekolah ini segala banyak kasus, sekarang salah satu banyak kasus. Jadi nah ya justru sebetulnya sekolahnya itu tidak bersalah guys. Ya, sekolahnya itu tidak selalu bersalah, yang jelas yang salah Aldi Taher. Itu Aldi Taher karena kamu berdoa seperti itu, menyanyikan lagu itu, Lionel Messi tidak jadi datang. Iya, karena memang tidak ada hubungannya dengan sekolah dan segala macam. Karena memang sekolah pun kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya sekolah itu pun sudah berusaha. Saya juga sangat yakin lah sekolah itu kan tempatnya untuk menuntut ilmu dan segala macam. Ya guru-gurunya pun juga walaupun kecil tapi tetap pasti akan berusaha bahwasanya karena juga ilmu kan juga bukan hanya ilmu gitu, dengan sosial gitu, segala macam yang faktor-faktor yang menunjang keberhasilan anak-anak untuk belajar itu seperti apa ya gitu, pasti akan mengurus hal yang itu juga sih sebetulnya. Gitu mungkin. Tapi satu poin yang saya tangkap Pak, dari sekian banyak kasus gitu tentang pembulian, rata-rata kan pembulian itu munculnya itu ada di lingkungan sekolah gitu Pak. Jarang sekali di lingkungan apa, misalkan lingkungan tukang, sesama tukang, jarang terjadi sampai ada kasus yang ke sosial gitu, ke media sosial. Justru kebanyakan di instansi yang namanya ditujukan pendidikan, harusnya kan pendidikan untuk ilmu, tapi di situ sendiri yang banyak terjadinya pembulian. Itu gimana Pak? Karena di tukang nggak belajar. Betul tidak? Lah, ya kita kan belajar, kita kan ke sekolah karena kita kan bodoh. Ya kalau nggak sekolah, kalau pinternya nggak usah sekolah. Jadi ditempatkan betul-betul bahwasanya berkecamuklah sekolah itu antara orang yang benar-benar belajar dan orang-orang yang disuruh dan orang-orang yang terpaksa dijadikan satu tuh. Maka ada orang yang ya katakanlah orang yang rajin, orang yang ini dan segala macam, dan orang-orang yang tak bisa duduk di belakang seperti saya dulu. ya, jadi gini, sekolah itu kalau pinter semua, guru enak. Ya kenapa? Ya nggak ada masalahnya. Karena justru orang yang sekolah itu, pertama anaknya sendiri yang mau belajar, kedua disuruh sama orang tuanya. Karena akan ada pertemuan antara orang yang betul-betul pengen belajar dan orang-orang yang terpaksa belajar, yang setiap hari nggak tahu pakai bau apa. Pelajarannya baru nanya di sekolah, sama bapak bandingkan dengan yang di tongkrongan. Yang di tongkrongan jelas-jelas tidak belajar. Bahwa dia skip di situ gitu. Walaupun memang ada, tapi kan nongkrong itu gak mungkin dengan orang yang tidak dikenal. Pasti dengan orang sebayanya, pasti dengan orang tongkrongannya. Yang gak mungkin dia akan tersinggung ketika dia disinggungkan oleh teman yang lain. Kalau sekolah, dia baru kenal di sekolah, dia baru ketemu di sekolah dengan latar belakang orang yang bermacam-macam, datang dengan orang yang punya kampung yang berbeda, dan datang dengan latar belakang seakan ekonomi yang berbeda. Ketika dia ketemu dengan ekonomi yang sama, mungkin gak jadi masalah. Ketika dia ketemu dengan ekonomi yang berbeda, misalkan kamu kampungan segala macam, apa ya nggak kesinggung? Benar. Iya sih. Benar nggak? Iya. Belum masalah budaya. Mungkin ada orang pindahan dari Jawa, apalagi ada orang pindahan dari Medan.
orang Medan yang ngomongnya ceplas-ceplos segala macam ketemu sama orang Sunda yang lembut, akan jadi beda. Ada gesekan ya Pak? Pasti akan jadi gesekan. Nah, sekolah itu adalah lembaga, suatu wadah yang akan menggodok mereka semuanya, menyatukan mereka semuanya dan mendidik mereka semuanya dengan cara yang sama. Oke, mungkin poin intinya dari kenapa muncul banyak sekali kasus pembulian di sekolah itu karena mereka mungkin banyaknya perbedaan ya, Karena banyaknya gesekan dan mungkin kita juga sebagai pelajar belum cukup dewasa untuk menerima banyaknya perbedaan itu masuk di lingkungan kita. Iya. Oke. Karena tadi banyaknya kita membicarakan dengan banyaknya perbedaan nih Pak. Nah, cara kita sendiri untuk membedakan antara perbedaan lelucon yang tidak berbahaya dengan tindakan pembulian yang justru nantinya akan merugikan diri kita sendiri gitu Pak. Misalkan kita niatnya mau lelucon nih, cuman yang ditujunya malah nangkapnya menyakiti ya, berbeda mungkin ya. Nah, gitu cara membedakannya atau cara mengantisipasinya gimana? Ini jauh dari orang-orang gitu ya. Ini pribadi saya lah, itu contohnya saya gitu. Saya nggak akan pernah ngomong ketika saya nggak mampu untuk mengenali satu lingkungan. Jadi ada fase di mana ketika saya datang, karena memang saya sudah memang karena saya terbiasa gitu dengan lingkungan baru dan segala macam. Ya sering berpindah-pindah gitu. Saya nggak akan mulai percakapan ketika saya tidak menguasai semua lingkungan yang ada di saya gitu. Jadi alangkah bodohnya ketika ada orang kan kelihatannya kayak bukan sok tuh. Nah, kayak apa namanya? Kayak so asik gitu. Iya. Datang segala macam, habis itu sering bicara segala macam. Justru saya agak gimana gitu. Jadi menguasai dulu orangnya, menguasai dulu lingkungannya. Ketika saya sudah dapat seperti itu, barulah kalau memang misalkan ada yang perlu dicairkan, kita cairkan segala macam. Jadi kuncinya penguasaan wilayah, bukan wilayah artinya apa ya? Pengenalan orangnya dan segala macam. Ya. Karena memang kita, yaitu dia sulit sebetulnya. Orang yang mencairkan dan segala macam itu sulit. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana caranya segala macam, jangan bercanda. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jadi itu rumus dasar dalam berbicara. Ketika kalian tidak mampu untuk berbicara, tidak mampu untuk mencairkan dan segala macam, itu lebih baik diam. Diam itu. Karena fayaqul khairan aw liyasmut. Jadi kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya fayaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau memang misalkan tidak bisa berkata baik ya diam. Karena itu juga rumus gitu. Jadi ketika teman kalian tidak menangkap apa yang kalian omongkan, akhirnya ya gitulah akhirnya jadi sia-sia seperti itu. Maka untuk menghindari itu semuanya, ya kalau memang misalkan ada waktu untuk kalian berbicara, waktunya pas dan segala macam, ya bicara sesuai dengan apa yang kalian bicarakan. Ya kalau memang tidak, ya sudah diam. Itu dia lebih baik seperti itu. Poin utamanya diam itu lebih baik kalau kita mungkin belum benar-benar mengenal lingkungan ataupun orang yang ingin kita jokeskan, itu lebih baik Ya berkata kali ya Pak. Susah pada masalah. Iya. Karena kan orang-orang kadang juga ada yang beda gitu sikapnya, ada yang emang dia pendiam tapi ada juga yang masih. Nah itu dia. maka yang rumus-rumus seperti ini sebetulnya kalau memang misalkan tidak dikuasai, ya memang sebenarnya nggak ada pelajarannya. Cuman sebetulnya ya saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa saya juga sebetulnya ada beberapa saat di mana saya juga ada yang ada yang diterima buruk dan segala macam. Jadi saya juga tidak menafikan bahwa saya pernah dapat perlakuan buruk dari apa yang saya ucapkan, dari apa yang saya lakukan dan segala macam. Cuman ya itu karena susah memang.
Kalau memang misalkan mudah, Poin susahnya itu gimana? Susah dalam sosialisasi itu tidak mudah. Apa yang kalian tahu, apa yang kalian katakan itu sebetulnya jadi beban sebetulnya kalau memang misalkan kalian jadi bumerang. Iya, bisa jadi bumerang. Maka itu tadi diam. Akhirnya dia kembali ke situ. Saya menotis perkataan dari Bapak tadi yang tentang tidak diajarkan. Itu bagaimana Pak? Apa memang tidak ada di semua pelajaran, tidak ada pembelajaran tentang penanganan pembulian mungkin, atau memang harus ada saran untuk menambahkan kurikulum pembulian? Berarti betul-betul miris. Yes. Kalau misalkan ada pelajaran seperti itu, ya miris. Pelajaran yang seperti itu saja yang teori berbicara dan segala macam harus dipelajari juga. Itu kan berarti miris kita tuh. Saya tuh miris ketika ada pelajaran Pancasila. Itu segitu tidak mengertinya kita terhadap Pancasila seperti itu. Walaupun memang bagusnya dasarnya harus ditanamkan Pancasila dan segala macam sejak dini. Cuman kan itu kan pelajaran yang dulunya nggak ada jadi ada gitu. Itu kan didapat dari fenomena kita yang tidak mengerti dan segala macam. Akhirnya dijadikan pelajaran. Kalaupun nanti ada misalkan karena ada pembulian dan segala macam, terus ada pelajaran tentang pembulian, berarti kan kita betul-betul dari awal gitu. Harus belajar lagi tentang ngomong, harus belajar lagi tentang ini. Masa yang seperti itu juga dipelajari? Berarti kan betul-betul rendah pendidikan kita tuh. Itu dia, jangan sampai ada pembelajaran. Oke, jika jangan sampai ada pembelajaran, ada norma-norma seperti itu mungkin harusnya solusi Papi itu diajarkan dari sedini mungkin, atau di luar itu pembelajaran. Harus ada kolaborasi antara guru dan wali murid, antara guru dan orang tuanya di rumah. Bagaimana dikemas lah, guru melaporkan apa saja yang ada di sekolah, terus wali murid atau orang tua juga melaporkan apa saja yang ada di rumah atau segala macam. Jika ketika dua komponen itu berkolaborasi, saling karena memang guru itu kan orang tua kedua di sekolah gitu. Jadi betul-betul harus ada kolaborasi dari situ. Nggak cukup dengan sekolah ya sekolah, di rumah ya di rumah, apalagi orang tua yang tidak kooperatif dan segala macam, ataupun guru yang tidak kooperatif sama saja. Jadi akhirnya dengan tugasnya masing-masing, anaknya yang jadi korbannya anaknya sih sebenarnya. Berarti harus ada kolaborasi atau turun tangan semua lah ya, dalam pembentukan si anak itu, orang tua ikut andil, guru ikut andil. Next, pertanyaan selanjutnya Pak, untuk pemanfaatan teknologi ini, mungkin kalau pendapat saya untuk teknologi ini mungkin para pelajar ini banyak mencontoh, justru pembulian ini terjadi karena banyaknya mencontoh mungkin dari media sosial, contohnya dari TikTok, banyak video tentang kekerasan, geng motor, dan itu mungkin membuat mereka termotivasi untuk melakukan hal yang sama gitu Pak, hal-hal negatif. Geng motor itu kan ada orangnya. Iya jelas. Oh iya, geng motor itu kan ada orangnya. Ya. TikTok yang membuat kekerasan itu ada orangnya. Iya. Ada sekolahnya, ada orang tuanya, Ada. Kalau semuanya serentak diam, kalau semuanya serentaknya berubah, kira-kira nggak ada lagi? Nggak ada lagi, cuman itu sangat sulit sekali sih kalau untuk diam semuanya. Karena kan mungkin untuk zaman sekarang itu geng motor itu bisa dijadikan passion dia untuk menunjukkan dia ke luar gitu, bahwa wah saya keren nih ikut geng motor. Itulah. Jadi kalau kalau orang sudah berbicara seperti itu, hati kecilnya itu tidak ada. Karena geng motor yang bully, yang orang-orang atau pelajar-pelajar yang kekerasan dan segala macam kayak gitu, nggak mungkin nggak punya hati kecil.
atau bisa dipakai domir, Hati nurani gitu hati ya. kecil, hati nurani. Dia tuh tahu hati nurani itu geng motor tuh nggak bagus Iya. bagi dia. Tapi dengan segala hawa nafsunya, dengan segala gengsinya, dengan segala apapun itu yang Ingin dia terlihat, akhirnya dia akan membenarkan apa yang sebelumnya dia rasa salah. Karena memang faktor gengsinya itu, dia akan mempunyai alasan bahwasanya apa yang saya lakukan itu gimana caranya, pokoknya itu benar. Padahal dalam diri hatinya pasti gak mungkin enggak, dalam hati kecilnya tuh pasti ini teh ngapain saya teh gitu. Ini tuh pasti akan perbuatannya salah. Tapi karena dia nggak mau malu, terus dia juga dengan gengsinya, sosialnya dia nggak mau malu depan orang lain, dia nggak mau kayaknya takut sama ini, takut sama itu. Akhirnya dia lakukan. Bahwasanya yang seperti itu tuh tidak lain dan tidak bukan, bahwasanya itu bagian dari hawa nafsunya sebetulnya. Media sosial itu, teknologi itu hanya sebagai alat dari perilaku, dari ide orang yang tersebut. Tanpa ada teknologi pun, ketika idenya itu tersalurkannya lewat mana aja? Ya. Media sosial kah? Lewat langsung kah? Lewat tawuran kah? Lewat geng motor kah? Salurannya banyak. Teknologi itu adalah alat. Jadi kalaupun harus disalahkan teknologinya pun akan berbicara. Naon itu saya tuh gak boleh apa-apa gitu. Kalau teknologi bisa berbicara, teknologi itu nggak punya apa-apa. Teknologi itu bukan apa-apa. Ya alatnya itu yang siapa yang memakainya itu yang bersalah. Oke. Bagaimana solusi Bapak untuk meminimalisir atau menghilangkan lah ya, kalau bisa sampai menghilangkan pembulian di lingkungan sekolah ini? Solusinya bagaimana? Yang pertama, yang tadi kolaborasi antara guru dan wali santri dan wali murid. Sorry, wali santri wae soalnya lieur jeung pasantren kira. Kolaborasi tadi antara guru dan orang tua di rumah itu sebetulnya paling berpengaruh. Yang lebih berpengaruh adalah yaitu pemahaman itu sebetulnya. Ya banyak wasilahnya dari orang tua atau guru, atau dia kadang kejadian pun akan jadi wasilah. Maksudnya gimana tuh Pak? Kejadian bahwasannya kayak kemarin, Ya, contoh kasus pembulian kemarin di Cianjur. ditangkap polisi, Ya, kejadian kan, kejadian. jalan kan, akhirnya sadar ada yang nangis tadi di videonya. Pembelajaran. Iya, kadang untuk mengingatkan orang itu perlu dengan kejadiannya tersebut. Kalau belum dengan kejadian sepertinya nggak akan sadar-sadar, ya mungkin akhirnya dengan kejadian bisa jadi sadar. Maka kalau memang misalkan tidak mau dengan kejadian terjadi gitu, kalau jangan sampai dengan kejadian lah istilah kasarnya gitu. Terus lagi memang yang lainnya sebagai yang kayak teknologi segala macam, media sosial itu sebagai alat aja. Yang pasti yang jelas ya sebenarnya kalau dengan alat media sosial segala macam banyak tausiah dan segala macam. Terus kalau tidak dengan teknologi banyak takbir akbar di masjid masih ada sholat jamaah, habis itu ada kajian dan segala macam. Tapi memang kalau memang orangnya yang nggak bisa, ya memang orangnya itu yang sebetulnya yang harus diinikan. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin ada saran dan pesan mungkin yang disampaikan bagi siswa-siswi pelajar atau standar pelajar deh untuk saat ini harusnya gimana sih agar tidak terjadi pembulian, geng motor ataupun tawuran gitu Pak. Ini nih on ini Ya. Ini silakan pass on ke Bapak nih. Boleh zoom Ya, zoom ke Bapak ini ya. Wahai para pelajar-pelajar, khususnya Gema Insani, tonton terus video promosi subscribe. Jadi karena memang ini kembali kepada diri sendiri. Ya,
karena memang ini kembali kepada diri sendiri. Sebelumnya saran apapun hanya klise sebetulnya. Guru juga hanya sebatas memberi saran dan segala macam, memberi nasihat. Orang tua, kalau memang misalkan orang tua pun, karena esensinya orang tua itu kan memang bukan sebagai dia gitu. Orang tua itu juga terbatas keiniannya. Karena siapa yang bisa ini dan segala macam, ya memang diri sendiri gitu. Tapi bukan karena kita guru dan orang tua tidak bisa merubah orang tersebut, bukan berarti kita stop untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalaupun kita tidak bisa merubah orang, minimal kita pun melakukan apa yang kita bisa. Kita nasihati teman-teman, faktor teman-temannya pun juga berpengaruh sebetulnya, walaupun memang kembali lagi di awal, karena memang kembali kepada diri sendiri. Tapi tidak ada salahnya kalau kita berbuat apa yang kita bisa. Dimulai dari kitanya dulu gitu. Kita juga berusaha menjadi yang terbaik. Guru juga memberikan nasihat yang terbaik. Orang tua juga memberikan pengawasan dan perlindungan yang terbaik. Akhirnya juga anak-anak akan juga melahirkan anak-anak yang baik. Insya Allah. Amin ya Allah. Dengan ya karena akhirnya akan seperti itu kembalinya gitu. Nah itu dia teman-teman perbincangan bersama Pak Fikri tentang materi pembulian. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan menyadarkan bahwa ternyata kasus pembulian ini tidak cukup dipelajari untuk siswanya sendiri, tapi kita juga selaku orang tua, guru dan lingkungan harus ikut andil dalam pemberantasan atau meminimalisir terjadinya kasus pembulian. Nah, untuk podcast minggu ini dicukupkan sampai sini. Pak Fikri, terima kasih sebelumnya sudah Jangan lupa share, komen, and subscribe teman-teman. Semoga dapat bermanfaat untuk perbincangan podcast minggu ini, teman-teman. Boleh Pak Fikri untuk menutup sebelumnya? Bye. Dadah.